Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Ruslan, stambuk O271-18078 dari Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Tadulako, program studi Aquaculture. Bioremediasi berasal dari kata bio dan remediasi atau remediate, yang artinya menyelesaikan masalah secara umum. Bioremediasi dimaksudkan sebagai pemanfaatan organisme dan atau produknya untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah lingkungan atau menghilangkan senyawa yang tidak diinginkan dari tanah, lumpur, air, tanah, atau air permukaan sehingga lingkungan tersebut kembali bersih dan alami. Proses bioremediasi ini dapat dilakukan secara bioaugmentasi, yakni penambahan atau introduksi satu jenis atau lebih mikroorganismenya yang baik alami maupun yang sudah mengalami perbaikan sifat. Bioremediasi adalah proses yang biasanya dilakukan oleh organisme-organisme yang mampu memproduksi enzim-enzim tertentu untuk meremediasi atau mengembalikan lingkungan rusak. Pertumbuhan yang signifikan antara udang yang dipelihara pada tambak atau kolam yang menggunakan bakteri bioremediasi dengan tambak kolam yang tidak baik. Bioremediasi mampu meningkatkan kualitas air dengan mengurangi limbah-limbah tambak dan beberapa bakteri bioremediator yang mampu menekan pertumbuhan bakteri patogen sehingga udang menjadi lebih sehat dan memiliki nafsu makan yang baik untuk pertumbuhan yang lebih baik lagi. Kemudian, tambak atau kolam memproduksi banyak nitrat apabila tidak terdapat bakteri dinitrifikasi. Adanya filter denitrifikasi membantu untuk mengubah nitrat menjadi nitrogen. Proses ini membuat terjadinya wilayah anaerobik di mana bakteri anaerobik dapat tumbuh dan mengonversi nitrat menjadi gas nitrogen. Pertumbuhan teknologi bioremediasi harus dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu ekologi, ekonomi, keamanan, dan efisiensi, serta efektivitas. Pengaplikasian teknologi bioremediasi harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan tambak serta mengetahui daya dukung dan daya lenting lingkungan. Kegiatan pengontrolan terhadap proses bioremediasi harus dilakukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan sekitar, sehingga efek negatif dari bioremediasi dapat diturunkan. Meskipun begitu, aktivitas bioremediasi merupakan aktivitas yang risikonya tidak begitu besar. Ya, kemudian pada rumput laut sangat bisa dibilang baik karena rumput laut memiliki makroalga juga, yaitu penting untuk lingkungan karena memiliki kemampuan fotosintesis yang baik serta kandungan metabolit sekunder yang tinggi. Rumput laut juga berperan sebagai filter yang mampu membersihkan kandungan bahan organik di perairan laut. Sistem budidaya polikultur di laut sudah dilakukan oleh negara-negara maju dengan memanfaatkan spesies rumput laut dan disandingkan dengan budidaya kerang atau abalon. Bakteri pada biomediator diisolasi dari lingkungan untuk dikembangkan dan dijadikan produk komersial. Kebanyakan bakteri merupakan bakteri umum yang ada di alam. Beberapa bakteri yang telah umum digunakan sudah banyak digunakan dengan dapat mengganggu keseimbangan ekologis. Oleh karena itu, pengisolasian dan pengembangan bakteri lokal diperlukan untuk aplikasi bioremediasi terkini. Selain bakteri dan alga, juga digunakan bahan-bahan yang berfungsi sebagai bioremediasi. Sebagai contoh, penggunaan kalsium peroksida atau CO2 pada tambak udang mampu meremediasi sedimen dasar air dengan mendegradasi bahan organik seperti karbon, nitrogen, dan fosfor.
Kelompok kerang-kerangan juga dapat digunakan sebagai biofilter di perairan. Contohnya adalah kerang kima dewasa. Dapat digunakan untuk mengontrol bahan-bahan organik terlarut di tambak. Dalam pengaplikasian bioremediasi juga, bakteri dalam usaha budidaya udang dalam tambak adalah dengan penggunaan konsorsia. Konsorsia itu berbagai jenis bakteri yang sudah ditemukan, yaitu bakteri heterotrofik, bakteri nitrifikasi dan denitrifikasi, serta bakteri fotosintetik anosegenik. Bakteri denitrifikasi dan nitrifikasi untuk mengendalikan nitrogen, amoniak, nitrat, dan nitrit yang ada di tambak. Konsorium bakteri dimasukkan dalam tambak dengan waktu 2 minggu pada bibit tebar. Kemudian setiap 10 hari sampai masa panen, tiap 1 hektar tambak memerlukan 120 liter tiap 10 hari selama 2 bulan pertama. Selanjutnya, sampai bulan keempat dinaikkan 2 kali lipat dengan konsentrasi yang sama. Hasil untuk menunjukkan tingkat kelangsungannya hidup udang sekitar 70%. Berdasarkan hasil analisa kualitas dari tambak, menunjukkan bakteri bioremediasi mampu beradaptasi dan dapat dikerja dengan baik menjaga kondisi kualitas air tambak agar berada di bawah batas ambang dan mampu menguraikan senyawa toksik.